Orang rela bayar mahal, merusak akses jalan, dan mengungsikan beberapa orang kampung yang sudah tua dan anak-anak cuma buat nonton speaker yang ditaruh di atas truk dan pawai yang gak jelas. Menurut pengakuan dari salah satu operator vendor sound horeg ini, mereka memang dibayar mahal untuk menggetarkan kampung yang menyewa mereka. Dari namanya aja, horeg, sebuah bahasa Jawa yang berarti bergetar atau bergoyang. Cara menggetarkannya ya dengan volume suara yang sangat keras. Suara sound horeg itu bisa nyentuh sampai 130 desibel, atau setara sama suara jet tempur. Ini bukan cuma menggetarkan rumah, tapi ada efek samping lainnya untuk kesehatan. Dan ini dibuktikan dengan adanya penonton pawai sound horeg di daerah Lumajang yang harus berpulang. Ayo kita bedah ancaman nyata sound horeg terhadap kesehatan publik yang terpapar suara keras ini. Kalau kamu ngerasa ini isu penting, yuk bantu sebarkan videonya. Klik like, drop pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten dari Baiklah. Festival sound horeg makin marak di desa-desa, khususnya di daerah Jawa Timur. Sekali event bisa sampai 30 unit sound horeg tampil barengan. Karena asumsinya setiap RT menyumbang satu paket sound system ini. Dan kalau dalam satu desa ada 30 RT, maka ya jadilah sebanyak itu pula jumlah sound system berjalan ini. Jalanan jadi penuh suara dentuman ekstrim yang bikin kampung bergetar. Di satu sisi, Kemenkum Jawa Timur mengapresiasi sound horeg dan bilang layak untuk mendapat hak atas kekayaan intelektual. Tapi di sisi lain, ulama-ulama Jawa Timur menyebutnya haram karena efek sosial dan moral yang ditimbulkan. Terus, gimana buat para pelaku usaha? Mungkin banyak yang merasa, kami mah cuma nyalain speaker, nggak pernah bikin masalah. Toh, mereka juga yang membayar kami untuk bikin festival. Sebuah pemikiran yang wajar sih bagi para pelaku usaha, karena memang dampak dari sound horeg ini nggak langsung kerasa. Dan ketika mereka ditanya mengenai apakah ada orang yang tuli setelah mendengar sound horeg, tentunya para pelaku usaha ini akan membantahnya dengan bilang, "Nggak ada. Itu cerita-cerita yang dibangun itu hoak." Tapi mari kita kaji. Sebenarnya ada resikonya nggak sih kalau kita sering terpapar dengan sound horeg ini? Kalau melihat tanggapan warga yang daerahnya sering bikin pawai ini sih, kayaknya banyak yang belum sadar ya kalau sound horeg ini berbahaya bagi dirinya. Karena menurut salah satu owner usaha sound horeg yang dikutip dari Kompasiana.com, setiap kegiatan yang akan dilakukan pastinya sudah disetujui dan diketahui oleh semua masyarakat yang terlibat. Walaupun akhir-akhir ini kelihatan banyak juga warga yang mulai menunjukkan ketidaksukaan terhadap pawai ini, kayak yang kejadian di Malang beberapa waktu lalu. Mungkin orang beranggapan bahwa sound horeg hanya menimbulkan gangguan sepele, kayak rumahnya getar dan suara yang berisik bikin gak bisa tidur. Tapi faktanya, suara di atas 85 desibel itu bisa ngerusak pendengaran kalau sering didengerin. Seremnya lagi, seperti yang tertera di website resmi American Speech Language Hearing Association, angka segitu, telinga kita cuma kuat denger selama beberapa menit sebelum mulai dalam keadaan yang merusak. Tanda-tanda telinga mulai rusak tuh bisa dirasakan secara langsung bila berada di dekat speaker. Yang paling ringan sih, telinganya berdenging alias tinnitus. Tinnitus itu tuh bukan penyakit, tapi ini adalah indikasi bahwa ada gangguan organ dalam telinga. Dan kalau keseringan mendengar suara yang keras, maka gangguan organ dalam telinga ini bisa jadi semakin parah, membuat tinnitus ini bisa jadi permanen, bukan lagi denging yang kadang muncul dan kadang hilang. Oh ya, selain gangguan pada pendengaran orang, dikutip dari podcast Dr. Tirta bersama dokter spesialis THT Mahatma Sotyabawono, sound horeg itu tuh juga bisa menyebabkan orang kecanduan. Getaran musik sound horeg itu tuh sifatnya ritmis dan dapat meningkatkan ritme jantung. Ketika jantung berdetak lebih cepat, maka akan meningkatkan berbagai hormon seperti adrenalin dan dopamin. Sensasi dari berlebihnya hormon adrenalin dan dopamin inilah yang membuat orang kecanduan. Dan sama seperti kecanduan dopamin lainnya, kayak yang sering ditemukan kalau keseringan doom scrolling, onani, dan lain-lain, efeknya dalam jangka panjang juga bisa membuat orang susah konsentrasi, gampang stres, dan selalu mencari pelarian untuk bisa mendapatkan kadar tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang tadi aku sebutin adalah efek-efek yang mungkin harus ditanggung tubuh kalau mengakses suara dengan begitu keras. Efek sosialnya juga jauh lebih ironis. Banyak warga yang gak ikut pesta justru ikut nanggung semua efek samping ini. Sound horeg itu digelar di jalanan umum, di tengah kampung, dan suaranya gak bisa disaring cuman ke satu RT doang.
Ada lansia yang butuh istirahat, bayi yang baru lahir, orang yang lagi sakit parah, dan semua itu kena imbasnya. Dan karena ini dianggap bagian dari hiburan rakyat, jadi aparat, panitia, dan warga yang pro dengan hal ini seringkali tutup mata. Lama-lama, ruang publik yang harusnya jadi tempat netral dan nyaman buat semua orang malah berubah jadi ladang konflik. Polemik soal halal atau haram menurut fatwa MUI Jatim itu sebenarnya cuma permukaan doang. Yang lebih dalam adalah soal moral dan rasa hormat. Apakah kita masih bisa saling menghargai hak untuk hidup tenang? Apakah hiburan masih pantas disebut sebagai hiburan kalau ada yang sakit atau bahkan meninggal karenanya? Sonhorek bisa jadi hiburan, tapi bukan berarti bebas dari aturan. Kita perlu sepakat bahwa semua orang punya hak yang sama atas ruang yang aman, sehat, dan enggak berisik berlebihan. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal volume, ini soal kemanusiaan. Oke, kita bukan sedang anti hiburan. Bukan juga pingin semua pawai dibubarkan. Tapi apa salahnya kalau hiburan itu tuh diatur? Nggak semua orang kuat dengar suara sampai 130 desibel sampai tengah malam. Masih bisa kok bikin festival yang meriah tanpa bikin tetangga migrain atau bayi yang rewel semalaman. Atur volume, batasi jam, dan saling ngerti. Itu udah langkah awal yang baik banget. Fatwa MUI yang bilang sonhorek haram mestinya bukan cuma dianggap sebagai larangan, tapi jadi pemicu diskusi yang lebih luas. Duduk bareng antar pelaku usaha, warga, pemuka agama, sama tenaga medis untuk merumuskan jalan tengah yang bisa mengakomodir kebutuhan bersama. Biar semua suara didengar, termasuk suara hati orang yang terganggu dan orang yang menggantungkan hidup dari sonhorek ini. Karena di ujung hari, kita perlu tanya ke diri sendiri. Apa arti hiburan kalau ternyata bikin orang lain menderita? Yang seru buat kita bisa jadi neraka kecil buat orang lain. Kalau kamu setuju kalau isu ini penting buat dibahas, yuk bantu sebarkan. Klik like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari Baiklah.